Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu yang sudah sering nonton video aku, welcome back. Dan buat kamu yang baru bergabung, welcome. Di video kali ini kita akan membahas eksponen, yaitu salah satu materi matematika umum kelas 10 semester 1. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pengantar berikut ini. Bilangan eksponen merupakan bentuk angka yang bersifat perkalian dengan angka yang sama, sehingga angka tersebut dapat diulang dengan makna yang sama sebagai singkatnya dari perkalian. Definisi pertama, misalkan A bilangan real dan N bilangan bulat positif. Notasi A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor. Atau dapat ditulis, A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali dan seterusnya kali A sebanyak N faktor. Dengan A sebagai basis bilangan berpangkat dan N sebagai pangkat. Nah, definisi tersebut dijelaskan sebagai berikut. Di sini kita dapat melihat A kali A sebanyak 2 faktor sama dengan A pangkat 2. A kali A sebanyak 3 faktor sama dengan A pangkat 3. A kali A kali A kali A sebanyak 4 faktor sama dengan A pangkat 4. Dan A kali A kali A kali A harusnya di sini kali A lagi ya. Sebanyak 5 faktor sama dengan A pangkat 5. Jadi bisa dilihat ya, pangkatnya itu berkaitan dengan berapa kali bilangan itu dikalikan atau berapa faktor. Jadi kalau 2 faktor, pangkatnya 2, 3 faktor, pangkatnya 3, dan seterusnya. Lanjut definisi 2. Misalkan A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, M bilangan bulat positif, maka A pangkat 1/M sama dengan P adalah bilangan real positif, sehingga P pangkat M sama dengan A. Kemudian definisi ketiga, misalkan A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, M bilangan bulat positif. Didefinisikan, A pangkat M per N sama dengan A pangkat 1/N dipangkatkan M. Nah, ini untuk definisi ya. Kemudian kita lanjut ke sifat-sifat bilangan eksponen. Di sifat-sifat bilangan eksponen ini, kita membaginya menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, pangkat bilangan bulat positif, kedua pangkat 0, ketiga pangkat bilangan bulat negatif, dan yang terakhir pangkat pecahan. Kita mulai dari sifat yang pertama. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi kalau bilangan eksponennya dikalikan, pangkatnya dijumlahkan. Kemudian sifat kedua, A pangkat M kali B pangkat M sama dengan AB dipangkatkan M. Nah, di sini bilangan eksponen yang kita kalikan basisnya berbeda ya. Ada yang basisnya A dan ada yang basisnya B. Tetapi jika kita lihat pangkatnya sama, yaitu pangkat M. Sehingga AB-nya kita kalikan dan A kali B tersebut kita pangkatkan M. Jadi pangkat M ini bukan hanya milik si A atau bukan hanya milik si B, tetapi milik keduanya. Lanjut. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Jadi kalau bilangan eksponennya kita bagi, maka pangkatnya kita kurangkan. Lanjut, A pangkat M per B pangkat M sama dengan A per B dipangkatkan M. Nah, ini kasusnya sama seperti sifat kedua ya. Basisnya berbeda, yaitu A dan B, tetapi pangkatnya sama, yaitu M. Sehingga A per B kita bagi dan kita pangkatkan M. Jadi, M ini bukan hanya milik si A, bukan hanya milik si B, tetapi milik keduanya. Ya, sama seperti sifat kedua tadi ya. Lanjut. A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Jadi ingat ya, kalau mendapatkan model seperti ini, maka pangkatnya itu kita kalikan.
Nah, adapun kelima sifat ini, dia termasuk dalam sifat pangkat bilangan bulat positif. Lanjut. A pangkat negatif M sama dengan 1/A dipangkatkan M. Jadi kalau pangkatnya negatif, basisnya menjadi 1/A. Yang di ruas kiri basisnya adalah A, sedangkan di ruas kanan basisnya adalah 1/A. Ya, tetapi pangkatnya kita jadikan positif. Yang awalnya tadi negatif, di ruas kiri, di ruas kanannya menjadi positif. Adapun ini termasuk dalam sifat bilangan eksponen dengan pangkat bulat negatif. Selanjutnya ada A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi ingat ya, semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 kecuali 0 hasilnya adalah 1. Ini termasuk dalam sifat dengan pangkat 0. Lanjut ada A pangkat M per N kali A pangkat P per N sama dengan A pangkat M tambah P per N. Nah, untuk sifat yang ini kita perhatikan pangkatnya. Bilangan eksponen pertama pangkatnya adalah M per N. Bilangan kedua pangkatnya adalah P per N. Jadi penyebutnya sama ya, N, tetapi pembilangnya berbeda, yaitu M dan P. Teman-teman dan adik-adik semua sudah pernah mempelajari bagaimana cara menyamakan penyebut ya. Jadi di sini penyebutnya N dan N kita satukan atau istilahnya kita samakan penyebutnya. Sehingga jika kita samakan penyebutnya adalah N dan P kita jumlahkan. Lanjut. A pangkat M per N kali A pangkat P per Q sama dengan A pangkat M per N tambah P per Q. Nah, jika kita perhatikan sifat sebelumnya, di pangkatnya memiliki penyebut yang sama, yaitu N. Sedangkan di sifat ini, pangkat penyebutnya berbeda, yaitu N dan Q. Sehingga bilangan eksponennya menjadi A pangkat M per N tambah P per Q. Adapun kedua sifat ini termasuk dalam sifat pangkat pecahan. Sebelum melangkah ke contoh soal, kita bahas sedikit mengenai definisi dan sifat ya. Jadi definisi adalah sesuatu yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Sedangkan sifat adalah sesuatu yang perlu kita buktikan kebenarannya. Adapun pembuktian ke-9 sifat-sifat bilangan eksponen ini akan kita bahas di video berikutnya ya. Kita masuk contoh soal pertama. Sederhanakanlah hasil operasi bilangan berpangkat berikut. Perhatikan soalnya ya, kita diminta untuk menyederhanakan. Yang pertama ada 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 9 kali 2 pangkat 12. Yang kedua ada negatif 5 pangkat 6 kali 25 pangkat 2 diper dengan 125. Penyelesaian. Untuk bagian pertama, 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 9 kali 2 pangkat 12. Kita perhatikan di sini basisnya semua sama ya, yaitu 2. Sehingga kita bisa menggunakan sifat pertama tadi, yaitu jika bilangan eksponennya dikalikan, maka pangkatnya kita jumlahkan. Sehingga kita peroleh 2 pangkat 5 tambah 9 tambah 12. Yaitu 2 pangkat 26. Nah, cukup berhenti sampai di sini saja, karena perintah soalnya adalah sederhanakan. Oke, lanjut bagian kedua. Negatif 5 pangkat 6 kali 25 pangkat 2 diper dengan 125. Pun di sini basisnya berbeda-beda ya. Kita lihat ada yang negatif 5, ada yang 25, dan ada yang 125. Tetapi jika kita perhatikan 25 dan 125 adalah faktor dari 5. Maaf, harusnya 5 adalah faktor dari 25 dan 125. Sehingga bisa kita jadikan negatif 5 pangkat 6 kali 5 pangkat 2 dipangkatkan 2 diper dengan 5 pangkat 3. Nah, 5 pangkat 2 ini adalah 25 dan 5 pangkat 3 adalah 125. Sehingga di sini kita bisa melihat basisnya sama, yaitu 5. Tetapi ada yang basisnya negatif 5 di sini ya. Jika kita menemukan basis yang negatif,
Yang kita perhatikan adalah pangkatnya. Jika pangkatnya ganjil, maka basisnya tetap negatif. Adapun jika pangkatnya genap, maka basisnya bernilai positif. Nah, di sini kita lihat pangkatnya adalah 6, yaitu genap. Sehingga negatif 5 menjadi 5 pangkat 6 kali 5 pangkat 4 diper dengan 5 pangkat 3. Nah, di sini menjadi 5 pangkat 4 karena ini kita mengikuti sifat yang ke-5 ya, yaitu A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Sehingga 2 kita kalikan dengan 2, 4. Nah, di sini basisnya sudah sama, yaitu 5, sehingga bisa kita operasikan. Untuk di pembilang, ada 5 pangkat 6 dikali dengan 5 pangkat 4. Bilangan eksponennya dikalikan, sehingga pangkatnya kita jumlahkan, yaitu 5 pangkat 6 tambah 4. Kemudian kita lihat lagi, 5 pangkat 6 tambah 4 diper dengan 5 pangkat 3. Nah, di sini bilangan eksponennya dibagi, sehingga bisa kita tuliskan 5 pangkat 6 tambah 3 dikurang 3. Karena tadi 5 pangkat 6 tambah 4 kita per dengan 5 pangkat 3. Dan ini mengikuti sifat ketiga. Sehingga kita peroleh 5 pangkat 7, yaitu 6 tambah 4 dikurangi 3. Sampai di sini selesai. Karena yang diminta adalah sederhanakan. Nah, 5 pangkat 7 ini adalah bentuk yang paling sederhana dari negatif 5 pangkat 6 kali 25 pangkat 2 diper dengan 125 ya. Kemudian contoh soal kedua. Dengan menggunakan sifat bilangan berpangkat, sederhanakanlah bentuk berikut. Nah, kita diminta untuk menyederhanakan lagi. Tetapi di sini ada yang berbeda dari contoh yang pertama, yaitu di contoh kedua ini ada variabel X-nya. Ya, yang pertama 2X pangkat 5 tambah 7X pangkat 4 kali 3X dipangkatkan 2. Yang kedua ada negatif P diper dengan Q kali negatif Q dipangkatkan 4 kali 2 per 5 P pangkat 2. Penyelesaian untuk yang pertama 2X pangkat 5 kali 7X pangkat 4 kali 3X dipangkatkan 2. Nah, di sini kita lihat ada bentuk 3X dalam kurung dipangkatkan 2 ya. Nah, ini bisa kita tulis 2X pangkat 5 kali 7X pangkat 4 kali 3 pangkat 2 kali X pangkat 2. Adapun ini mengikuti sifat kedua ya, yaitu A pangkat M kali B pangkat M sama dengan A kali B dipangkatkan M. Kemudian dari sini kita peroleh 2X pangkat 5 kali 7X pangkat 4 kali 9X pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 tadi adalah 9. Dan setelah ini basis bilangan bulatnya yaitu 2, 7, 9 kita kumpulkan. Dan kita kalikan ya, 2 kali 7 kali 9 kali X pangkat 5 tambah 4 tambah 2. Nah, kenapa di sini pangkatnya kita jumlahkan? Karena bilangan eksponennya kita kalikan. Sehingga kita peroleh 126X pangkat 11. Oke, sampai sini. Kemudian untuk bagian kedua, negatif 2P per Q kali negatif Q dipangkatkan 4 kali 2 per 5 P pangkat 2. Nah, dari sini kita perhatikan ada basis yang bernilai negatif ya, yaitu negatif 2 dan negatif Q. Tetapi basis negatif 2 pangkatnya adalah 1, sehingga karena 1 adalah ganjil, maka negatif 2 tetap kita tuliskan negatif 2. Adapun di negatif Q ini pangkatnya adalah 4, dan 4 adalah genap, sehingga negatif Q dapat kita tuliskan Q pangkat 4 ya. Dari bentuk ini kemudian kita kumpulkan basis bilangan bulat dan kita kalikan, yaitu negatif 2 dikali dengan 2 per 5 ya. Setelah itu kita kalikan yang variabel-variabelan yaitu P per Q kali Q pangkat 4 kali P pangkat 2. Belum berhenti sampai di sini. Di sini variabelnya ada variabel P dan Q. Variabel P dan Q ini
kita kumpulkan ya sesuai dengan variabelnya itu P dan P, Q dan Q. Sehingga kita peroleh negatif 4 diper 5 kali P pangkat 2 kali Q pangkat 4 diper Q. Sehingga negatif 4/5 dikali P pangkat 1 tambah 2. Nah, pangkatnya kita jumlahkan karena bilangan eksponennya kita kalikan. Kali Q pangkat 4 kurang 1. Di sini kita kurangkan karena bilangan eksponennya tadi dibagi. Kemudian kita peroleh negatif 4/5 kali P pangkat 3 kali Q pangkat 3. Atau dapat kita tulis negatif 4/5 kali PQ dipangkatkan 3. Ini sesuai dengan sifat yang kedua ya, yaitu A pangkat M kali B pangkat M sama dengan A kali B dipangkatkan dengan M. Kita lanjut contoh soal ketiga. Hitunglah hasil operasi bilangan berpangkat berikut. Di sini perintah soalnya adalah hitunglah. Sehingga yang kita lakukan nanti adalah menghitung, bukan menyederhanakan. Yang pertama ada negatif 2/3 dipangkatkan 4 kali 1/2 kurang 1/6 dipangkatkan 2. Yang kedua ada 3x pangkat 2 kali y pangkat 3 diper dengan 24x kali 2y dipangkatkan 2 untuk x sama dengan 2 dan y sama dengan 3. Langsung saja penyelesaian yang pertama. Negatif 2/3 dipangkatkan 4 kali 1/2 kurang 1/6 dipangkatkan 2. Nah, di sini kita melihat ada basis yang negatif yaitu negatif 2/3. Untuk basis yang negatif selanjutnya adalah kita perhatikan pangkatnya, apakah dia ganjil atau genap. Nah, di sini pangkatnya adalah 4 dan 4 adalah genap sehingga negatif 2/3 pangkat 4 dapat kita tuliskan 2 pangkat 4 diper dengan 3 pangkat 4. Kenapa kita langsung tuliskan 2 pangkat 4/3 pangkat 4 bukan 2/3 dipangkatkan 4? Karena itu sama saja ya. Soalnya 2/3 dipangkatkan 4 sama dengan 2 pangkat 4 diper dengan 3 pangkat 4. Ini merujuk ke sifat yang keempat ya, yaitu A pangkat M diper dengan B pangkat M sama dengan A per B dipangkatkan M. Lanjut. Kemudian kita perhatikan lagi basis 1/2 dikurang 1/6. Basis ini harus kita selesaikan terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman dan adik-adik semua sudah mempelajari tentang menyamakan penyebut. Sehingga 1/2 dan 1/6 harus kita selesaikan dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Di sini kita tuliskan 1/2 kurang 1/6 sama dengan 3/6 kurang 1/6. Penyebutnya adalah 6 ya. 3/6 kurang 1/6 sama dengan 2/6. Kita sederhanakan sehingga diperoleh 1/3. Jadi dapat kita tuliskan 2 pangkat 4 diper 3 pangkat 4 kali 1/3 dipangkatkan 2. Nah, bentuk 1/3 dipangkatkan 2 ini dapat kita tuliskan 1 pangkat 2 diper dengan 3 pangkat 2. Ini sama seperti yang tadi ya, merujuk ke sifat yang keempat. Selanjutnya kita perhatikan kembali apakah masih ada basis yang sama, dan kebetulan di sini masih ada basis yang sama ya, yaitu 3. Sehingga dapat kita tuliskan 2 pangkat 4 diper dengan 3 pangkat 4 tambah 2. Nah, pangkatnya dijumlahkan karena 3 pangkat 4 kita kalikan dengan 3 pangkat 2 di penyebutnya ya. Nah, kenapa 1 pangkat 2 kita tidak tuliskan lagi? Karena 1 dipangkatkan berapapun hasilnya adalah 1. Kita peroleh 2 pangkat 4 diper dengan 3 pangkat 6. Nah, belum berhenti sampai di sini, karena perintah soalnya adalah hitunglah. Sehingga kita harus menghitung 2 pangkat 4 berapa dan 3 pangkat 6 itu berapa. Selanjutnya kita bagi. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 faktor. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6 kali ya. Sama dengan 16 diper dengan 729. Nah, ini adalah hasilnya. Lanjut bagian kedua. 3x pangkat 2 kali y pangkat 3 diper dengan 24x kali 2y dipangkatkan 2 untuk x sama dengan 2 dan y sama dengan 3.
Kita perhatikan di sini ada bentuk 2Y dipangkatkan 2. Nah, berdasarkan sifat kedua, dapat kita tuliskan 3X pangkat 2 kali Y pangkat 3 diper dengan 24X kali, di sini 2 pangkat 2 kali Y pangkat 2 ya. Karena 2Y dipangkatkan 2 sama dengan 2 pangkat 2 kali Y pangkat 2. Lanjut kita kumpulkan semua basis bilangan bulatnya. Nah, di sini basis bilangan bulatnya ada 3 kali 4 diper dengan 24. Selanjutnya kita kalikan dengan basis variabel. Kita peroleh 12 per 24 kali X pangkat 2 kurang 1. X pangkat 2 kurang 1 ini pangkatnya kita kurangkan karena X pangkat 2 dibagi dengan X. Bilangan eksponennya dibagi. Kemudian kita kali dengan Y pangkat 3 tambah 2. Untuk basis variabel Y, pangkatnya kita jumlahkan karena bilangan eksponennya dikalikan. Sehingga kita peroleh lagi 1/2 kali X kali Y pangkat 5. Di soal diketahui bahwa X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Sehingga nilai X dan Y ini harus kita substitusi ke 1/2 kali X kali Y pangkat 5. Kita peroleh 1/2 kali 2 kali 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 5. Nah, belum berhenti sampai di sini karena perintah soalnya adalah hitunglah. Sehingga kita harus menghitung berapa 3 pangkat 5. Nah, 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali, itu hasilnya adalah 243. Oke, semoga bermanfaat.